Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar cara berbicara ke asisten kita dengan sederhana ya. Jadi tidak perlu memakai bahasa-bahasa teknis atau prom-prom yang kalian sendiri bingung untuk menyusunnya kan begitu. Nah, oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pekerjaan yang paling sering bikin capek sehari-hari gitu. Nah, biasanya bukan karena berat ya, tetapi ya karena mengulang terus ya pekerjaan-pekerjaan repetitif kalian itu. Hari ini kita akan menyederhanakan 3 hal. Yang pertama, kita coba dengan menyederhanakan laporan, terus menyederhanakan email, terus membuat catatan atau notulen gitu. Oke, tanpa basa-basi kita mulai saja dulu dari yang paling sering dulu, yaitu laporan ya. Oke, kita kembali ke ChatGPT lagi di new chat ya. Kemudian yang pertama kita akan membuat laporan dari catatan yang acak ya. Kita akan praktek membuat laporan dari catatan yang acak itu. Contoh ya, ini ada tentang urusan-urusan di kantor yang harus segera ditangani ya. Contoh perbaikan wastafel kamar mandi gitu. Terus beli alat print kemudian di hari ini kita juga harus ada rapat dengan dinas pariwisata pukul 13.30 gitu. 30 kemudian ada vendor mungkin aluminium yang ingin presentasi produknya gitu. Kemudian ada sesi wawancara dengan calon staf HRD. Nah, ini catatan ini kan sepertinya acak sekali ya gitu. Nah, anggaplah ini catatan harian kamu. Jadi ketika kamu punya catatan entah di buku tulis kah atau di note di HP kah, di iPad, komputer kah. Nah, itu nggak apa-apa, dicatat aja, entah berupa schedule atau berupa aktivitas pembelanjaan atau apapun, itu catat aja di satu. Nah, gini kan kalau kita mau merapikan cepet-cepet kan kita kesulitan ya gitu. Jadi kita kesulitan sekali. Nah, makanya kita tinggal minta tolong ke AI kita, ke asisten kita kan gitu. Nah, dengan begini tinggal di titik ya kan. Nah, di paling depan tinggal kalian tulis, tolong ubah catatan ini menjadi laporan harian yang rapi untuk atasan saya. Nanti akan saya kirim via WA gitu ya. Berikut catatan saya gitu. Terus tanda petik 2, baru lanjut dengan ini tadi kan gitu. Oke, tinggal kita enter, kita tunggu. Nah, gini, dia akan membuatkan laporan yang sudah dirapikan ya gitu, dalam hitungan detik kan. Nah, ini kan kalau WhatsApp kan tidak boleh panjang-panjang ya. Laporan kegiatan harian. Hari ini saya melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: perbaikan wastafel kamar mandi, pembelian alat printer baru untuk printer profesional, rapat dengan dinas pariwisata, menerima presentasi produk dari vendor aluminium, isi wawancara, dan bikin laporan kegiatan hari ini, terima kasih. Nah, terus asisten AI kalian juga memberikan saran seperti ini. Kalau mau ditambahkan tanggal atau nama Anda, saya bisa bantu sesuaikan. Nah, kemudian umpama ini ingin kalian kirimkan via email gitu ya, tinggal tolong buatkan versi emailnya. Tuh, udah enter.
akan membuat seperti ini. Subjeknya laporan kegiatan harian. Yang terhormat ini dengan hormat berikut saya sampaikan laporan kegiatan saya hari ini. Demikian laporan saya sampaikan, atas perhatian arahnya saya ucapkan terima kasih, hormat saya. Ini udah jadi kan. Jadi kalian tidak perlu ngedraft satu-satu dengan karakter yang berbeda, itu tidak perlu. Sama AI langsung dibuatkan metode-metode yang paling bagus kayak gitu. Jadi yang perlu kalian pahami dan saya ulangi lagi, kamu itu tidak perlu lagi menyusun ini semua dari nol gitu loh. Kamu cukup menyediakan bahan mentahnya seperti catatan seperti ini atau catatan apapun. Kalian bisa mintakan asisten AI kalian ini untuk merapikannya. Nah, untuk dirapikan yang bisa untuk bahan arsip kalian atau untuk kalian laporkan ke atasan kalian. Jadi bisa seperti itu. Nah, dan juga pada intinya aktivitas seperti ini, alat seperti ini tidak menyebabkan kamu menjadi malas berpikir ya gitu. Tetapi membuat agar kamu bisa lebih fokus kepada hal-hal yang lebih strategis. Hal-hal yang teknis repetitif seperti ini biarlah dikerjakan oleh asisten AI kamu begitu. Nah, hal seperti ini juga bisa kalian lakukan untuk menstrukturisasi catatan rapat kalian atau ketika kalian membuat notulen rapat dari poin-poin yang acak gitu loh. Jadi poin-poin acak kalian yang kalian catat ketika selama rapat itu langsung bisa kalian ketikkan di sini juga ya kan. Apalagi kalau kalian setelah rapat itu kan kadang kepala kalian masih penuh ya kan, catatan masih acak ya, tapi kadang atasan harus minta segera dikirim itu notulennya atau catatan rapatnya gitu. Nah, kalau kita dalam kondisi santai nggak apa-apa, tapi kalau ternyata pekerjaan masih banyak ya kita pasti akan molor mengerjakan catatan itu. Nah, makanya dengan adanya asisten AI ini kalian langsung lempar saja ke percakapan ini, nah terus kalian perintahkan dia untuk membuatkan struktur yang baik, nah, langsung deh kalian kirim gitu loh. Nah, kemudian untuk pembuatan notulen rapat kalian bisa contoh ya, saya beri contoh promptnya bisa seperti ini. Tolong ubah poin-poin ini menjadi notulen rapat yang rapi dan siap kirim itu. Siap kirim. Nah, kemudian di bawahnya shift dan enter ya kan, agar dia bisa di bawahnya. Nah, tinggal kalian di sini kalian paste saja poin-poin yang sudah kalian catat tetapi masih acak, itu poin-poin berita acara rapat kah atau apakah, itu bisa kalian ketik di sini. Nah, nanti asisten AI kalian yang akan merapikan itu dan menstrukturkan itu agar kalian tidak perlu melakukan hal yang sama, tapi semua sudah dilakukan dan dikerjakan oleh AI dengan lebih baik kan begitu. Nah, dari contoh-contoh tadi ada satu pola yang sama ya. Yang pertama, kamu tidak menulis dari nol ya kan. Terus kamu hanya memberi bahan, terus memberi tujuan dan memberi sedikit arahan gitu kan. Bahannya apa nih ya, kalimat-kalimat atau catatan-catatan kalian yang masih berantakan itu. Terus tujuannya apa nih, saya ingin merangkum ini menjadi email yang untuk saya laporkan kepada atasan kan gitu. Jadi fungsinya ya kamu tinggal perintah saja gitu loh. Nah, asisten kalian itu bekerja dan biarkan asisten AI kalian itu yang bekerja untuk mengerjakan bagian-bagian yang repetisi atau melelahkan itu. Tetapi kamu tetap yang memegang arah gitu. Jadi ya itu hanya menjadi asisten yang menunggu instruksimu begitu. Nah, maka ini adalah kerjasama ya, bukan penggantian ya. Kamu bekerja sama dengan asisten AI-mu gitu. Nah, kemudian ada kesalahan ya yang perlu dihindari ya. Yang pertama, memberi perintah terlalu pendek tanpa konteks gitu ya. Kalau perintahmu terlalu pendek, kadang AI juga tidak akan sepresisi yang kamu harapkan gitu loh. Nah, kalau kamu pengen jawaban yang presisi, kamu tetap harus menambahi informasi-informasi yang detail
agar AI itu lebih memahami maksud dan tujuanmu itu seperti apa. Bahasanya pun bahasa yang simple saja, yang seharian saja, tidak perlu bahasa yang terlalu rumit dan begitu. Kemudian beberapa hal lagi yang membuat hasil prompt AI hasil generate AI kamu itu kurang baik, ya kadang kamu tidak mau mengoreksi gitu. Jadi kamu tidak baca dulu terus kamu koreksi mana nih yang salah, mana yang perlu saya ganti atau gimana gitu, kamu langsung copy paste aja. Nah itu kamu harus hati-hati ya, karena AI juga bisa melakukan kesalahan gitu. Nah kemudian kesalahan yang umum terjadi dilakukan oleh orang-orang awam itu menganggap bahwa hasil pertama generate AI ini, hasil AI yang dibuat AI ini pasti langsung sempurna gitu loh. Padahal hasil terbaik itu biasanya muncul ketika 1-2 kali koreksi kecil gitu loh. Dan itu jauh lebih ringan dibanding menulis dari awal. Walaupun kalian meregenerate ya bahasanya itu, meregenerate ini kalau kalian kurang puas ini ya, contoh kalian kurang puas dengan susunan ini, kalian tinggal bisa ini ya, try again ya kan. Try again dengan panah 2 ini kalian klik, terus kalian klik try again gitu. Nah AI akan membuatkan lagi versi yang baru kan gitu, versi yang baru dengan kalimat yang berbeda gitu. Nah kalau kalian masih kurang puas, di sini ada pilihan tambahkan detail atau lebih concise kan gitu. Nah ini kalian juga bisa merubah try again sampai kalian merasa puas ya dengan hasil yang di generate oleh AI ini begitu. Nah sekarang coba bayangkan ya, hal-hal seperti ini itu kan biasanya kita buat mungkin 5-10 menit lah untuk membuat laporan, kemudian ya 10 menit juga untuk ngedraft email, 5-10 menit lah untuk membuat email, kemudian ya sekitar 10-20 menit lah untuk notulennya kan gitu. Nah sekarang semua itu bisa selesai dalam beberapa menit saja gitu loh. Bukan supaya kamu bekerja lebih banyak ya, tapi supaya kamu yang pertama itu tidak kelelahan lebih cepat, jadi energimu itu tersimpan dengan baik ya. Terus kamu tidak menunda-menunda karena merasa pekerjaannya itu kamu malas untuk mengerjakan, akhirnya kamu tunda terus gitu loh. Dan kamu punya energi untuk hal-hal yang lebih produktif lainnya gitu loh. Nah, seperti yang dari awal kita niatkan bahwa kerja secukupnya, sisanya buat hidup. Nah, sesuai tagline kita gitu. Oke, di video ini kamu sudah melihat satu, laporan jadi cepat ya kan, email jadi ringan, terus kemudian notulen jadi tidak menakutkan. Dan di video berikutnya kita akan masuk ke bagian yang sering bikin canggung, yaitu chat kerja, entah chat dengan konsumen, dengan rekan kerja kalian atau siapapun itu, kemudian follow up dengan calon klien kalian, dan komunikasi sehari-hari agar tetap sopan dan tegas itu. Dan seperti biasa sebelum lanjut, coba 1 dari 3 yang tadi kita praktekkan ya kan, kamu coba-cobalah, kamu coba-coba terus kamu tes, tidak usah takut salah, intinya kamu tes saja sesering mungkin, sebanyak mungkin, agar kalian bisa merasakan nih, dan kalian sudah mulai terbiasa untuk tektokan atau saling berbagi tugas dengan asisten AI kalian gitu loh. Pelan-pelan saja, tidak perlu langsung semuanya gitu. Oke, aku tunggu kamu di video selanjutnya.